Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Dava dari kelas X dari KT1. Sejarah Islam di Indonesia. Teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J.F. Apel. Dia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 H sampai abad ke-13 H. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Dan itu ada teori Mekah. Teori Mekah ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amarullah atau Hamka pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuk Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Hawazen Sejaja di Irak, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Dia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsis, kini Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetapkan di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Misalnya Pekojan, Jakarta Barat. 2. Proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhir pasangan itu ikut menganut Islam. Ketika ada proses melalui dakwah, proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh Songo dan para ulama lainnya. Yang keempat ada proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Kelima ada proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergerakan wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga. Keenam ada proses melalui tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-7 ke-13 Masehi berdiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Patah yang berdiri pada tahun 1478. Kerajaan Islam Pajang didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar, yakni Japatikir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568. Yang kelima ada Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Sutowijoyo pada tahun 1586. Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon berdiri pada tahun 1430 oleh Raden Fathahillah. 7. Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1528 di Banten. Kerajaan ini berwilayah dari bekas Kerajaan Cirebon, wilayah Banten hingga sebagian wilayah Lampung. 8. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Letak kerajaan ini ialah di sebagian provinsi Kalimantan Selatan. Yang ke-9 ada Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura dipimpin oleh Raja Brawijaya pada tahun 1584. Wilayah kekuasaan berada di sebagian daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 10. Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Bawang Mansur Malamu pada tahun 1257. Yang 12 adalah Kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kali oleh
Kolaya Syiah Jati dari tahun 1081. 12 dari Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Islam Makassar pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo sendiri adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi 808 Hijriah. Pada Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masa pengaruh mereka merasakan dalam berbagai bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat dakwah, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, berniaga, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pertanian. Adapun nama-nama dari wali songo tersebut yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Ahmad, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, Sunan Kudus atau Jafar Sadiq, Sunan Gede atau Raden Paku atau Aini Yakin, Sunan Kajaga atau Raden Sahid, Sunan Muria atau Syed Umar Sahid, Sunan Kajaga atau Syarif Hidayatullah. Secara Wali Songo sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah Islami di tanah Jawa. Sukses Milan tertata dengan titah emas dengan dukungan penuh oleh Kesultanan Demak Bintaro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Berikut beberapa peranan mereka dalam penyebaran agama Islam. Sebagai pelapor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerah masing-masing. Sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidup, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, sebagai penasihat raja kerajaan Islam dalam mempermudah penyebaran agama Islam, sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerah penyebaran masing-masing. Peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Makam Sultan Malik Al-Saleh, peninggalan kerajaan Sabda Kasai, Masjid Raja Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh Darussalam, Masjid Agung Demak, peninggalan kerajaan Demak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.